Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang kita hormati bersama, beliau Sibah Haji Al-Imamati dan juga Ketua Takmir Masjid Al-Istiqomah Bapak Dr. Anis Muhammad Fikri, dan juga para sahabat saya beserta para pengurus dan para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran menggunakan tafsir Ibnu Katsir sampai surah Asy-Syu'ara ayat 221. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu 'ala kulli affakin asim. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. Shadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul mutaqasimul haqqan unabbiukum. Hal unabbiukum apa to ora nyritani sapa ingsun ing sira kabeh alamat ing atase sira sapa to siapa tanazzal kabur sapa asyaitu syaitan tanazzal turun sapa setan iku ala kulli afakin ing atase saben-saben pendusta asimin kang akeh dosane. Yulquna padha mendengarkan sapa setan asam ing pendengaran wa aksaru utawi kebanyakan kullu afakin asim iku kadipun mungkam dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala
menghitopi dengan ayat ini kepada orang-orang musyrik yang mereka ini datang kepada Nabi Muhammad dan mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka mengatakan wa annahu syai'un ifta'alahu min tilqa'i nafsi. Orang-orang musyrik ini mengumpat kepada Nabi Muhammad bahwa Al-Quran ini diciptakan beliau sendiri. Padahal ayat-ayat yang lain menguatkan, salah satunya yang di dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi tantangan Allah ini mulai 14 abad yang lalu sampai sekarang belum bisa mengalahkan Al-Quran. Allah mengatakan lewat ayat, jika kau menganggap bahwa yang disampaikan Muhammad ayat-ayat Al-Quran adalah ciptaannya dia sendiri, kalian semua ini wahai orang Arab adalah Al-Arab, orang yang memang asli orang Arab, yang mempunyai ciri bahasa fusah. Jika memang ini adalah ciptaan Muhammad, silahkan kamu kumpulkan dari sekutu-sekutumu, baik itu dari bangsa manusia ataupun bahkan dari bangsa jin, kumpul, silahkan ciptakan yang seperti Al-Quran. Dan ternyata tidak bisa. Abu Jahal pernah mencoba untuk membuat ayat-ayat tandingan. Abu Jahal mengubah para sastrawan Arab yang kumpulkan untuk membuat tandingan. Salah satunya yang ditandingi adalah surah Al-Quran. Setelah ayat itu selesai diciptakan kemudian dibaca, Abu Jahal itu tak henti-hentinya bertawa. Iki apa ini? Macam apa ini? Buat lagi. Akhirnya membuat lagi dan menyanyi surah Al-Dhariyat, tandingan untuk surah Al-Dhariyat. Lagi-lagi Abu Jahal tertawa. Jadi orang-orang kafir niku kepengen ngelek-ngelek Kanjeng Nabi, niku bingung. Ingin melemahkan Nabi, niku bingung dari sisi apa. Betul kalau Quran jenengan, nek kekurangan jenengan mudah didapatkan. Orang mencela kita mudah, tapi kalau Nabi ya mudah. Orang-orang Quraisy itu pernah namanya bermusyawarah dalam Baitul Nadwah. Iki piye caranya awak dhewe melemahkan Muhammad, kata mereka. Dilihat dari sisi nasabnya, Nabi Muhammad Al-Karim ibn Al-Karim, terakhir ke semua rebesi mati. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf, terus sampai Fihr, terus sampai Adnan, terus sampai kepada Ismail dan Ibrahim. Jadi keturunan orang-orang besar. Apa desain dari bullying secara fisiknya, Nabi Muhammad ganteng. Dia elek macam, dia elek orang macam, ngomong ganteng, gagah. Kemudian apa dia diarani pendusta? Bagaimana kalau kita katakan dia sebagai pendusta? Koncone ngomong, kowe piye kok ngarani Muhammad pendusta? Semua orang Quraisy itu tahu Muhammad sejak kecil mendapat julukan Al-Amin, orang yang bisa baca. Ya wes nek ngono arani wae sebagai tukang syair. Penyair. Kemudian mereka menjawab, gak mungkin. Kalau yang dibawa Muhammad itu adalah syair, kita tahu orang Arab itu semua ahli syair. Gak mungkin. Nek ngarani Al-Quran syair diguyu wong. Syair tidak seperti itu. Lah waduh nih, bingung nih. Jadi apa ngelak-ngelak Nabi Muhammad itu bingung. Nek diarani kahin wae piye dukun. Oh gak, dukun kurang ngono. Dukun bodoh biasa nih. Lah Muhammad kok ora. Jadi sampai sesulit itu. Orang-orang kafir itu apa ngelak-ngelak Kanjeng Nabi bingung sih dia elek apa nih. Semuanya sempurna. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu luar biasa. Dan akhirnya mereka itu iso-iso wae mengatakan bahwa Al-Quran itu bisikan setan lah,
bisikan sihir lah. Padahal ketika ia mengatakan, hatinya menolak. Ketika dia mengatakan Al-Quran bisikan setan, sebenarnya dia mungkin, mungkin. Ini ya berarti Al-Quran. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Au annahu atahu bihi ra'yun minal jinan. Iso wae wong kafir iki. Iku mesti kok ngono kuwi oleh biqodam. Biqodam jin. Fa nazzalallahu subhanahu wa ta'ala jina bi rasulihi aqalihi wa istiwa. Kemudian Allah menjaga Nabi Muhammad, menjaga kebersihan Nabi Muhammad dari ucapan-ucapan orang kafir. Wa nabahu annama jabihi nama huwa min indillah. Allah menegaskan bahwa apa yang disampaikan Al-Quran, yang disampaikan Nabi Muhammad berupa ayat-ayat Al-Quran, annahu min indillah, dari Allah. Wa ana tanziluhu wa wahyuhu. Ini benar-benar wahyu dari Allah. Jadi Khadijah itu istri Rasulullah. Dia terkenal wanita yang cerdas dan hobi membaca. Apa? Hobi membaca. Ibu kalau ingin mempunyai anak yang cerdas, pandai, berperadaban tinggi, ya silakan ibu boleh sekarang hobi membaca. Sebagaimana Khadijah. Khadijah itu salah satu yang sering dibaca itu kitab-kitab perjanjian lama yang diberikan kepada orang-orang Yahudi, dan juga membaca kitab Injil yang diberikan kepada orang-orang Nasrani. Dari hasil telah-telahnya itu, Khadijah mendapati bahwa akan ada Nabi akhir zaman yang justru turun dari bangsanya, bangsa Makkah. Oleh karena itu Khadijah itu sibuk, siapa kira-kira? Dan akhirnya dari penelitian Khadijah ini muncul satu nama, yaitu Muhammad bin Abdullah. Akhirnya gayung bersambung. Suatu saat di umur 25 tahun Khadijah ini melamar pekerjaan Nabi Muhammad melamar pekerjaan kepada Khadijah. Akhirnya ya ini yang ditunggu-tunggu, dan akhirnya Khadijah mendampingi Nabi Muhammad dengan pembantunya yang bernama Maisarah. Dalam perjalanan dagang di Syam, Khadijah itu hatinya sudah berdebar-debar bahwa ini adalah Nabi. Karena salah satu syarat Nabi itu pernah melakukan perjalanan ke Syam. Dan ternyata ada pemuda Muhammad bin Abdullah ini yang memang dilarang itu wayang rame-rame ini betul yang berisab. Akhirnya Maisarah menceritakan pengalamannya ketika terjadi panas dari matahari, itu selalu dinaungi oleh awan. Kemudian ketika duduk di bawah pohon itu merespon, langsung ngayung-ngayung. Bagaimana cara beliau duduk, bagaimana cara beliau bersesuci, semuanya sesuai sebagai jin-jin Nabi Isa. Akhirnya Allah menghendaki mereka dipertemukan dan menikah. Khadijah menunggu kapan ya suamiku ini jadi nabi. Ditunggu sampai 25 tahun. Akhirnya tiba saat di usia 40 tahun Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian Nabi Muhammad awal bertemu Jibril itu mengira yang mendatangi adalah malaikat maut, malaikat pencabut. Dan Khadijah itu tersenyum karena dia sudah tahu inilah saat yang kutu-kutu. Ternyata suamiku benar-benar seorang nabi, seorang utusannya Allah. Kemudian Khadijah ini cerdas, cara ngetes, cara nguji yang datang ini Jibril atau setan. Itu caranya aneh. Khadijah pesan ke Nabi, Mas, nanti kalau temanmu datang dan menemui kamu di Gua Hira, coba beritahu kode aku. Akhirnya saya setelah Jibril datang, Nabi memberitahu Khadijah, Fakila sebagai riwayat membuka jilbabnya, ada yang dia cincin roke, ada cincin. Kemudian ditanya, piye Mas, kancamu isine nopo-nopo? Ora, wonge mlayu. Itu berarti malaikat. Nek tetep nopo kok seneng setan berarti ya. Jadi mempunyai sekian cara. Dan juga Khadijah membawa Nabi Muhammad menemui pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Kemudian diskusi, menceritakan yang dialami Rasulullah di Gua Hira. Setelah diceritakan, Naufal mengatakan, ya saudaraku,
Ini adalah sebuah namus yang diberikan kepada Isa dan namus yang diberikan kepada Musa. Seandainya usiaku masih muda, aku akan menjadi pembelamu di saat kaum mengusir. Mendengar penjelasan Naufal bin Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad ini kaget. Apa benar nanti kaummu orang Quraisy akan memusuhiku dan mengusirku dari negeriku sendiri? Selama ini yang dirasakan orang Quraisy itu selalu baik, selalu ngefans kepada Nabi. Ternyata betul. Setelah Nabi menyampaikan mulailah muncul penentangan-penentangan, dan walhasil Nabi akhirnya ditakdirkan oleh Allah untuk hijrah keluar dari negaranya sendiri dan menetap di Madinah. Hal unabbiukum ay akhbirukum ala man tanazal syai'un tanazal fil afwajis. Jadi tidak mungkin yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah bisikan-bisikan jin atau bisikan-bisikan setan. Warwa al-Bukhari hadatsana al-Hamid hadatsana Sufyan hadatsana Amr wa qala sami'tu Ikrimah yaqulu sami'tu Abu Hurairah yaqulu inna nabiyya qala idza qada Allahu amra fis samai, ketika Allah memutuskan sebuah perkara di langit, darabat al-malaikatu bi ajnihatiha khudu'an liqouli ta'ala, maka para malaikat ini mengepak-ngepakkan sayapnya sebagai bentuk tunduknya atau hormatnya kepada firman Allah. Ka'annaha silsilatan ala sofan, sehingga seakan-akan rombongan malaikat itu sebuah rantai dan batu besar yang bergerombol. Faidah fuzi'ah, ketika telah stabil dari hatinya, mereka saling bertanya, mada qala rabbukum, apa yang disampaikan oleh Tuhan kalian? Qalu al-haq wa huwa al-kabir fayasma'uha mustarafun as-sam'a wa mustarafuna as-sam'a hakada badu wa qabal. Kemudian malaikat ini saling menceritakan Allah ini memutuskan apa. Dan di saat itu para jin itu nguping, menguntit, ya, kebiasaan menguntit itu kebiasaan jin. Jadi menguntit berita-berita dari langit. Kemudian satu fakta dicampur dengan 1000 kebohongan, dan kemudian kalimat ini dibisikkan ke telinga-telinga para penyihir dan para kahin. Fayasma'u al-kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Jadi iblis atau setan ini mendengarnya tidak dari Allah tapi dari niki bisik. Malaikat ngomong karo kanca-kancane, disaring informasi diteruskan. Apa yang disampaikan Allah? A, B sampai Z. Terus saling diomong ya. Setan itu bingung. Berarti ini terus kemudian diramu dengan ratusan kedustaan, dan itu disampaikan kepada para kahin dan para sahih. Ini kadang-kadang ya sosok tepat apa itu namanya ini tebak-tebakan. Summa yuqiha al-khawr ila ma tantahu hatta yuqiha. Wa rubbama al qabla ayzifu fayakdibu ma'a fa innahu kibun. Wa qala alaysa qad qala lana yawma kadza kadza fa yasbuhu bi tilkal kalimati allati sami'na sama. Jadi ya maka kadang-kadang ada kalimat-kalimat terkait ini yang nepati. Wa qala al-Bukhari wa qala al-Lais hadatsani Khalid bin Yazid an Sa'id bin Abi Hilal an Abdul Aswad akhbarahu an Urwah an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal malaikata tuhaddisu fil ina. Malaikat ini saling berbicara di awan. Wal ananu al-rumah, di atas awan. Bil amri, dengan sebuah urusan, fil ardi, yang akan terjadi di bumi. Fatasma'u asyayatin, kemudian setan ini mencuri-curi dengar al-kalimat, sebuah kalimat. Fataqarruha, maka ia bisikan fi udunil kahin, di telinga-telinga para dukun. Kama taqarru al-qarru, sebagaimana gemerisik botol. Orang jelas. Fayazidu maha mi'ata kitbatin, dan kalimat itu ditambah dengan 1000 kata-kata bohong. Jadi
Jadi dan itu terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad ini diutus, kemudian pintu-pintu langit ini diperketat penjagaannya. Jadi setelah pintu-pintu langit diperketat, kemudian setan itu saling bertanya, sebagaimana yang diceritakan dalam surah Jin, wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaha muli'at hawsan syadidan. Kami menemukan ketika kami mengutip informasi di langit, ternyata sudah rapat penjagaannya. Wa anakuna naqudu minha maqa'ida lis-sama' faman yastami'i an yajid lahu shihaban rasada. Dan dulu kita itu bisa duduk-duduk di sana sambil mencuri dengar. Tapi sekarang barang siapa yang mendekat ke langit, maka sudah dipastikan panah-panah api akan menghantamnya. Jadi informasi ini dukun-dukun saya ini wes seorang berbeda. Ya, ketika di masa sebelum Nabi itu bisa ya kadang-kadang benar. Tapi kalau sekarang itu tepat-tepat. Dan ini menanggapi bahwa hal nabikum alaman tanazzal syaitin tanazzal ala kulli afakin asim yulquna sam'a wa aksaruhum kadhibun. Jadi tidak mungkin Al-Qur'an ini itu didapatkan dari setan, karena setan saja itu tidak mampu mendekat ke langit untuk menguntit sebuah kalimat saja tidak bisa, apalagi kok membisikkan. Jadi termasuk ini adalah bantahan bahwa apa yang dibuat Nabi Muhammad tidak seperti ucapan orang kafir, bahwasanya benar-benar Al-Quran itu al-haqqu mir rabbik, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Qala Ali bin Abi Talhah an Ibnu Abbas, yakni al-kufar yattabi'uhum. Jadi Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talhah memberikan penafsiran sing dimaksud wasyu'ara'u yattabi'uhum itu orang-orang kafir yang diikuti orang-orang yang sesat dari bangsa manusia dan bangsa jin. Wa kadza qala Mujahid rahimahullah taala wa Abdurrahman bin Zaid an Aslam wa ghairuhu. Wa qala Ikrimah kana asy-syairani, dulu ada dua tukang syair. Yatahajjiyan, mereka saling bersaing. Fa yang tasilu li hadza fa'ama minan nas wa lihada fa'ama minan nas fa'anzalu ta'ala. Jadi menurut Ikrimah wa syu'aru yattabi'uhum itu adalah asbabun nuzulnya. Dulu di kalangan orang Arab itu ada seorang penyair yang saling bersaing, duweni fans dia. Ya orang dia tok saiki jaji. Duwe fans masing-masing. Selain kalau sendiri, dewa berdewa, padi apa sobat padi, apa. Jadi kebiasaan orang Arab itu para tukang syair, penyanyi itu mempunyai pendukung, fan masing-masing, dan mereka saling bersaing popularitasnya. Nah, akhirnya kalau dikomentari Al-Quran, saya banyak menurutku mau wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Jadi wong sing mengikuti membela-bela penyair itu wong sing al-ghawun, wong sing tersesat. Ini menurut pendapat Ikrimah. Tapi menurut pendapat Ibnu Abbas, wasyu'ara itu maksudnya wong kafir. Ini wong kafir, sing gelem manut karo kafir iku mesti wong sing sesat. Terus kemudian an Abi Sa'id, bainama nahnu nasirun ma'a Rasulillah. Suatu saat kita berjalan bersama Rasulullah bil arji, melalui sebuah tangga. Itu arodo syair. Kemudian tiba-tiba ada seorang syair penyanyi yang bersenandung melantunkan sebuah tembang. Faqala nabiyyu khudu asyaiton, tangkaplah setan itu. Au amsiku asyaiton, tahanlah setan itu. Li'an yantali'a jawfu ahadikum
khairul lahu min ayyam taliha syi'ran. Kemudian Nabi ngendika umpama wetengmu kuwi dikebaki anak iku luwih apik daripada dikebaki lagu-lagu. Wa qalu ta'ala alam taro annahum fi kulli wadi yahimun. Alam taro apa to ora ngali sira annahum satamene tukang syair arane ayat fi kulli wadin ing dalam setiap lembah-lembah itu yahimuna mengembara. Jika biasanya tukang ahli gaya lagu itu kan menyendiri tempat-tempat terus nanti bisa menyatakan not-not nada. Qala Ali bin Abi Thalhah Ali bin Abbas fi kulli lahwin di setiap permainan yahuduna yang digeluti. Jadi pendapat lain dari Ibnu Abbas asy'ara itu tidak monoton sebuah lagu. Ya apa saja permainan-permainan yang digeluti dan kemudian membuatnya lalai dari Allah itu juga termasuk wasy'aru yatabi'un. Wa qala Adhah Ali bin Abbas fi kulli fanin dalam setiap kesenian minal kalami dari sebuah bahasa. Begitu juga orang yang ahli seni yang kemudian diikuti banyak fan-nya sehingga melupakan dari Allah, itu masuk wasy'aru yatabi'un. Qala Mujahid wa ghairuhu wa qala Al-Hasan Basri qad wallahi ra'ayna awdiyatuhu allati takhuduna fiha maratan fi syatimatihi fulanin wa maratan fi madhihati fulanin. Jadi Imam Mujahid meriwayatkan dari Hasan Basri bahwa Hasan Basri mengatakan demi Allah saya itu tahu betul tempat-tempat mana yang digunakan untuk mereka mendendangkan lagu. Wa qala Qatadah asy-syair yang duhu qauman bibatil. Sing dimaksud syair sing dicela iki adalah penyair nggih sing menghujat dengan perkara-perkara batil. Jadi penghujat sana menghujat sini tapi menggunakan syair. Nah kebiasaan itu juga sudah ada sejak zaman dulu. Apa yang ngelempong ya lewat syair, lagu-lagu. Apa yang menghujat orang juga lewat syair. Kemudian wahada alladzi qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu huwa al-waqi'u fi nafs amrin. Ini kenyataan yang terjadi sebenarnya. Fa inna syu'ara, kenyataan yang terjadi sebenarnya. Fa inna syu'ara yatabajjahuna bi aqwalin wa af'alin lam tasduru minhu. Kenyataan yang terjadi realitanya ini menurut Ibnu Abbas, kebiasaan tukang syair penyanyi-penyanyi itu mempunyai sikap membanggakan diri dan mengatakan apa-apa yang tidak keluar dari apa-apa yang tidak ia lakukan. Jadi tukang syair itu kan kalau sutradara bingung-bingungin dewe di film jadi angan-angannya dewe dinyanyikan. Jadi kebiasaan tukang syair ini dan berarti ini masih dalam mencela para penyair. Wala anhum dan bisa saja ia mengatakan sesuatu yang bukan karena mereka. Fayaziluna bima laisa lahu. Dan ini juga terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab itu nate duweni pejabat jenenge Nu'man bin Adi bin Nawwalah. Cerita ini mengungkapkan bahwa tukang syair itu tidak selalu mengatakan apa yang dia alami. Soalnya sebuah imajinasi atau dia melihat kejadian orang lain dan kemudian dijadikan nyanyian dari lagu-lagu. Tidak selamanya itu timbul dari pengalaman pribadinya. Walihada ikhtalafa ulama rahimahullah fima idza tarafa asy-syairu fi syirhi bima yujibu haddan. Maka dalam hal ini para ulama itu berselisih pendapat. Apakah penyanyi ini wajib dihukum ketika ia mengucapkan sesuatu yang ucapannya ini mengajak hak, seperti mengucapkan saya telah minum arak atau saya telah melakukan ini. Kan seseorang yang telah mengakui, kita di hukum fikih, pengakuan itu kan bisa mengakibatkan orang mendapat hukuman.
ngaku zina ya dirajam, ngaku minum arak ya dicambuk. Nah, para ulama ini berbeda pendapat. Saya kira sing ngomong penyanyi ngomong minum atau melakukan ini, apakah ini wajib dihukum? Ini harus ngaku. Nah, ulama itu berbeda pendapat. Bagaimana itu terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab itu nanti mempekerjakan seorang yang bernama Umar bin Adi bin Abdullah ala misalnya min ardi Basrah, menjadi sebuah pegawai di bumi Basrah, nanti Basrah itu Irak. Dan kemudian Nu'man ini mendedakan sebuah lagu ala hal anta al hasna'u an khalilah bimi sana nisfafi zujajin wa hamid. Pokoknya sing artinya ini kaya demi Allah sesungguhnya hal tersebut telah kulakukan dan aku menyesal dan sebagainya. Falamma balagha Amirul Mukminin, ketika syair ini sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengatakan, ayo wallahi innahu la yusuni dzalika wa qala laqiyahu falyahbiru ani qad azaltuhu. Demi Allah sesungguhnya hal tersebut memberikan penilaian buruk kepadanya. Barang siapa yang bertemu dengannya, sampaikan bahwa aku telah memecatnya. Terus Umar ini kirim suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzil kitabim al-aziz alim wa fil dzamil qawl bil syadid iqab ditawil la ilaha illa huwa al masih amma ba'du. Surat Umar. Faqad balaghani qaulaka. Saya telah mendengar apa yang menjadi ucapanmu. La'ala Amirul Mukminin yasu'uhu nadatuhu bil jawsagil al-mutahid. Ini pengakuannya. Kemudian Umar bin Khattab ini mengatakan bahwa kamu itu tidak patut dari pabrik figur, kemudian itu mengarang sebuah syair yang isinya seakan-akan pengakuan bahwa kamu minum minuman keras. Dan setelah disurati, Nu'man ini datang ke Madinah dan mengatakan bahwa dia tidak melakukannya. Dia hanya hiburan untuk mengikuti. Tapi tetap Umar memecatnya. Tetapi Umar tidak memberikan hukuman apapun. Ini yang dijadikan hujjah ulama. Jadi istilahnya di situ. Secara etika gak pantas ya dipecat, tetapi tidak memberikan hukuman had. Nah, mestinya ketika apa yang diucapkan oleh Nu'man tadi berakibat ia harus dicambuk karena orang yang ngaku minum arak, tujuannya kan dicambuk, tapi nyatanya Umar tidak melakukan. Nah, ini yang menjadi landasan bahwa ucapan-ucapan pengakuan penyanyi-penyanyi melakukan alat itu tidak menentukan hak orang yang memakai hukuman. Nah, kemudian ini ada cerita, ada sahabat Abdullah bin Khawah ketika turun ayat wasyu'ara yattabi'umul ghawun, yang itu nangis Gus. Kan Nabi ternyata orang yang senang syair itu kok justru malah dicela oleh Al-Quran. Dan dia merasakan saya itu bagian orang yang seni, orang yang senang lagu-lagu. Sehingga Abdullah bin Khawah itu membuat sebuah syair, ya Rasulullah al-maliki inna lisani ratikun fataktu in ata burun. Ini syair ini. In ujari asyaitona fi sunanil hoyi paman malahu mailahu masbur. Nah, kemudian ketika Abdullah bin Khawah mengungkapkan perasaan seperti itu, kemudian Rasulullah meneruskan ayatnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa dzakarullaha katsira, kecuali ini berarti dikecualikan wong-wong sing iman, amal soleh, dan ngake-ngake pikir kepada Gusti Allah. Jadi wantasaru mimba dimaldulimu, mereka mendapatkan kemenangan setelah mereka terzalimi. Wa innal mu'mina yujahidu bi sayfihi wa lisanihi. Nabi mengingatkan bahwa sesungguhnya orang mukmin itu berjuang menggunakan pedangnya dan lisannya. Walladzi nafsi biyadihi faka'annama
tarmuhum bi nadhifun nabli. Seakan-akan anak panah yang keluar dari busur panah itu benar-benar benar-benar sing melakukan adalah Allah. Ya, kadang-kadang memang syair-syair itu di dalam peperangan, di dalam apa itu dibutuhkan untuk sebuah motivasi. Kita tahu di dalam khalifah-khalifah Islam itu juga banyak seni-seni khususnya terkait masa khalifah Ibnu Abbasiyah. Bagaimana banyak syair-syair Islami, kemudian juga mempunyai kebiasaan perang itu ya orang itu dari masa derabe lah, gedang itu untuk memotivasi. Nah yang seperti itu bukan termasuk wasyu'a'u yang tabi'umul roh. Jadi memang masalah syair, masalah lagu itu banyak diperdebatkan. Yang intinya para ulama itu menjadi ilah itu alasan kenapa lagu-lagu musik khususnya itu dilarang ya satu karena memotivasi orang untuk berzina, dua memotivasi untuk minum-minuman keras, dan yang ketiga membuat orang melalaikan dari Allah. Maka di dalam musik-musik ini nanti ulama itu berbeda-beda pandangannya. Ada yang haramkan, ada yang memberikan tafsir perincian. Kemudian ada juga yang Ibnu Hazim al-Dhahiri yang asal tidak memotivasi minum arak, asal tidak memotivasi perbuatan zina atau pornografi, dan asalkan tidak melalaikan kepada diri Allah, yang itu mengubah saja. Itu Ibnu Hazim al-Dhahiri. Jadi di dalam permasalahan syiah dan sebagainya itu memang banyak perbedaan ulama. Jadi masalah-masalah suruh ya itu biasa mawon. Terus masalah-masalah sosial atau zaman Kanjeng Nabi tidak memilih siapa yang menjadi penerusnya, kemudian bermusyawarah ditentukan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar menjadi sakit, kemudian Abu Bakar menunjuk. Jadi masalah-masalah sosial itu tidak ada yang paten. Ia menyesuaikan situasi dan kondisi masing-masing. Demikian, alhamdulillah nanti surah Asy-Syu'ara sudah selesai. Nanti Jumat yang akan datang insyaallah kita masuk kepada surah An-Nahl. Selanjutnya sebelum kita akhiri kita memberi waktu, space waktu untuk diskusi dialog interaktif. Iya, monggo. Yang terakhir tadi, dikhawatirkan musik itu kan menyebabkan orang lalai dari mengingat Allah. Tapi apakah kalau orang menyukai musik-musik zaman sekarang, tetapi dia juga masih ibadah dan lain sebagainya, apakah tetap dihukumi tidak boleh atau tetap boleh? Jadi memang jumhur ulama, mayoritas ulama itu memberikan pilah-pilah. Jika ada unsur malahi itu yang pakai not, tar, boleh, sulit, ada not itu berarti ada unsur-unsur haram. Tetapi juga ada tadi yang saya jelaskan sebagian ulama Syafi'iyah dan yang paling terkenal itu Ibnu Hazm al-Dhahiri. Itu asalkan tidak membuat orang lupa dari Allah, yaitu umpama dosa cilik. Dan dosa cilik itu nanti yang bisa terhapus dengan wudu, dengan dosa apa dan sebagainya. Jadi intinya ilatnya itu sebenarnya umpama senang musik ya jangan sing mengandung unsur-unsur sing saru-saru, jangan sing ada motivasi minum arak, dan jangan membuat melalaikan itu kepada Allah. Karena di kemudian ini juga banyak ulama-ulama itu yang justru merangkum musik itu sebagai media untuk mengingat Allah. Yang paling terkenal itu Jalaluddin Rumi ya, dari Turki. Bagaimana justru dia merangkum musik itu, kan kalau musik dengan not tertentu sehingga menyengat hati ini kan jadi ngomong ya jadi terharu. Jadi maka di alam-alam modern seperti ini kita kan juga tidak mungkin terhindar dari musik dan sebagainya. Ya mungkin bisa menggunakan pandangan-pandangan pendapat-pendapat ulama-ulama seperti itu. Jadi
Jadi kita hindari yang ada pornografinya, kita hindari yang ada unsur untuk minuman kerasnya, kita hindari unsur-unsur yang sehingga kita lari. Kadang-kadang senang musik itu kan, ya sebenarnya kalau tadi kita membaca keterangan tadi, tidak hanya musik, apa saja yang menjadikan lalai dengan Allah, termasuk permainan-permainan. Saya pikir yang lagi ngegame terus, ternyata orang benar game musik. Yang ngegame jualan HP itu cucuk, kena subuh, kena zuhur, lali sholat, lali sebagainya. Jadi itu juga di komentar ulama itu termasuk masuk wasyu'aru yattabi'umun. Jadi tidak hanya musik saja, ya permainan-permainan apa saja, seni-seni apa saja yang menyebabkan orang menjadi lalai dari Allah itu dicela sebagaimana tadi wasyu'aru yattabi'umun. Sekarang orang banyak mengaku berzina, membunuh seseorang, tapi dia dihukum tidak sesuai syariat Islam. Apakah dia nanti setelah diangkat menghadap Allah, dia akan dihukum lagi, atau karena dia tobat apa bisa diterima tobatnya? Misalnya orang berbuat zina atau membunuh orang, kan sekarang tidak sesuai. Terima kasih. Jadi memberikan hukuman atau hak itu adalah kewajiban amir, penguasa. Jadi tidak dibenarkan seseorang itu memberikan hukuman kepada sesama sipil, karena nanti bisa chaos, nanti saling hukum riba. Oleh karena itu kita ya sebagai tidak mempunyai otoritas untuk itu, ya, maka kita ya serahkan semuanya kepada Allah. Karena kita tidak mungkin, karena kita hidup berbangsa bernegara, ya memang tidak ada hukuman rajam, tidak ada yang dibunuh, ya kita tetap memperbaiki sifat. Makanya perusahaan itu ya mesti orang-orang berani, orang keliru. Jadi beberapa ulama khawatir ketika orang itu terlalu menuntut kepada idealisme, itu akan kemudian menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Contohnya itu, hal yang seperti itu pernah dialami di masa Muawiyah dan Sayyidina Ali. Ketika Muawiyah dan Sayyidina Ali ini berkonfrontasi, kemudian mereka tahkim, membuat sebuah keputusan tertentu yang tidak saling sepakat sebenarnya. Akhirnya timbul kelompok seseorang itu yang menghukumi, wah, tahkim ini cara mengadili masalah seperti ini tidak sebagaimana aturan Islam. Akhirnya mereka berdalih, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini orang gelem menghukumi seseorang berdasarkan izin Allah berarti kafir. Orang Muawiyah yang kafir, Ali yang kafir. Akhirnya mereka menjadi korban dari itu. Dan kadang-kadang perkara-perkara sosial itu tidak harus dileceno lurus. Kadang orang bego-bego di sini. Karena dileceno lurus malah patah. Saya berikan sebuah contoh. Di zaman Kanjeng Nabi sudah Fathu Makkah, Nabi benar-benar menguasai kota Makkah. Nabi itu nanti jago kali istrinya Aisyah di omong. Semesti Ka'bah itu orang kaya orang itu. Pintunya itu cendek orang dulu. Dan itu sebenarnya aku kepengen tak pintu loro supaya semua bisa melakukan. Cuma orang muda itu memiliki kebiasaan pintunya diduno, HP orang-orang tertentu atau dilantik terus mencari koin emas. Terus Ka'bah itu semesti panjangnya sampai Hajar Ismail. Tapi iya mulai diganti berarti itu geger. Akhirnya ternyata sekelas Nabi saja tidak orang yang kendal. Jadi masih mengambil sisi maslahat dan madaratnya. Begitu juga ketika kita di alam Indonesia Raya ini, karena negara itu sebuah kesepakatan para pendahulu kita untuk menggunakan hukum atas dasar Undang-Undang 45 yang memang tidak menggunakan dasar agama tertentu yang kita jalani. Masalah nanti hukuman di sana itu wis ono sing ngurus dhewe. Sing jelas, nah Allah itu janjinya Allah ya, siapa yang melakukan dosa itu pasti ada balasannya. Wis mesti. Allah itu wis
ono urusan dhewe. Jadi nek nang dunya ora dihukum ya apa sing hukum pangeran. Kita tenang saja. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi kita itu tidak dibebani dengan sesuatu yang memang bukan otoritas kita. Jadi ya ora usah merasa bersalah, ya ora usah wah iki kok orang kali kok ora diketok tangan iki berarti saya bersalah, tidak. Karena itu bukan kewajiban kita. Pokoknya berjalan sesuai dengan arus ya, dan asas maslahat, asas kemanfaatan bersama ini harus dijunjung tinggi. Apalagi saat ini ya, yang paling kita syukuri itu adalah keamanan. Apa? Keamanan itu disebabkan oleh kemerdekaan. Gini bukan? Nek Indonesia udah merdeka, biar wong ora bersepakat. Umpama sing kene tetep nganggo hukum ini misalnya ya, orang timur harus menggunakan karena mayoritas non muslim harus hukum ini. Kemudian wong sing garis keras hukum ini, kemudian sing Jawa hukum Jawa. Akhirnya kira cerek. Akhirnya negara tidak stabil. Kalau negara tidak stabil, nggak aman. Ngaji ya gak iso, kita betul nyambut gawe ya gak iso sini perang bro, dapat pusing. Ya sekitar ini kurang sithik di sepuro diterima disyukuri alhamdulillah. Istilah kemerdekaan yang berapa ini? 79. Ini luar biasa. Bayangkan uang biyen kudu ora sepakat orang gawe Pancasila Mas kan. Wong bodoh-bodoh ada orang kudune gawe Islam. Sing wong timur kudune gawe Injil, sing wong Jawa hukum Jawa. Wah, ya iso tes ngaji. Rebutan terus. Alhamdulillah sekarang sudah damai, sudah aman, negara sono sing mikir dhewe nggih. Nggone desa ora sing mikir dhewe. Paling enak ya kula panjenengan ora mikir apa-apa. Orang mikir gaji tentara, orang mikir iki ono IKN, orang mikir itu menang kali dulu on TV komentar. Saya marahi kurang ngono, enak paling damai. Kayak yang dulu bal-balan, bal-balan. Saya marahi kurang ini. Umpama dikon dhewe ora iso, tapi kebahagiaane wong awam wis ngene iso wae. Komentar itu marahi kurang ini ora insyaallah nanti masalah ada kisos dan sebagainya itu nanti Allah saya akan membahas. Yang jelas Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Yusuf fama ya'mal misqala dzarratin khairan wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran. Dosa cilik wae mesti bakal ana pembalasan. Apa meneh dosa sebesar itu mesti ono. Nah, nanti masalah nanti disebut dan tidak itu hak dan prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan ya kita itu saling memberikan kekurangan, kita syukur dengan segala yang Allah berikan kepada kita karena ya alhamdulillah aman, nyaman dan bisa ngaji, bisa menjadi alhamdulillah. Apa ya Ren? Jadi waktu ya. Kamu habis? Jadi kalimat untuk jamaah sekalian, alhamdulillah ya, kita sudah menghadapkan surah Asy-Syura ya. Dan nanti kajian kita berkah. Saya ulangi lagi, kita bisa ngaji ngerti aman dan berkah merdeka. Kita begitu. Semoga itu senang kalau bangsa Indonesia, senang kalau paham. Ini negara orang merdeka orang iso ngaji ngerti kita ya. Iso perang terus masya Allah. Jadi termasuk awak dhewe syukur negara wis merdeka, awak dhewe iso aktivitas dengan aman dan nyaman. Alhamdulillah. Dan kita harus mengisi ini dengan apa? Yang paling penting kita jaga stabilitas keamanan. Pemilu sebar kembali semula kita jaga agar tetap negara kita ini bisa aman, nyaman. Kurang-kurang sih Singapura. Fa'fu anhum wasfah. Awak dhewe kurang akeh mungkin dari beberapa orang yang mempunyai kekurangan ya kita terima saja ya, semoga kekurangan itu diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin. Nah ini subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.